Hello guys, welcome back to Tasm Talk episode kelima with your lovely host Rovolin John. Dan hari ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang dua-duanya menurut saya adalah pribadi yang menarik. Dan mereka sudah juga berkenalan secara sebentar dengan saya. Hehe. Tapi sekarang kita akan banyak berbincang dengan mereka. Langsung aja, ada Salma Saraswati dan juga Hafid Nadur Sakib. Nadur Sakib. Saya lupa nama belakangnya karena cukup unik. Gimana apa kabar Hafid dan Baik, juga baik, Salma? Baik. Oke, nggak usah kak lah kali ya. Oke, siap. Hafid dan Salma ini adalah mahasiswa dan juga mahasiswi dari Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Iya, betul. Saya ada fun fact dikit nih tentang UI. Wah, apa tuh, Kak? Jadi tahun 2015 Iya. saya beres SMA, saya mau masuk UI. Iya. Tapi gagal. Waduh. Jadi saya ada sedikit dendam sebenarnya sama UI. Waduh. Maksudnya dendam yang baik ya. Dendam yang baik bahwa pengen masuk UI gitu. Wih, Karena kan wih. UI enggak salah satu sih, tapi emang universitas paling terbaik. Wih, Iya nggak sih? Siap. Iya, Dengan terlihat jaket gitu. dengan terlihatnya kayak gitu ya. Kelihatannya. Dengan Kelihatannya. jaket kuningnya Kuning, itu kan betul. yang sangat-sangat wow gitu. Apalagi kan UI terkenal dengan berbagai macam gerakan dan sebagainya macamnya. Iya, betul. Oke, saya mau mulai dari ini dulu deh. Ke Hafid dulu ya. Siap. Hafid, kenapa sih mau masuk UI dan kenapa harus administrasi fiskal? Iya. Jadi sebenarnya administrasi fiskal itu bentuk kegagalan saya masuk akuntansi sebenarnya, Mas. Awalnya. Oke, Iya. jadi dulunya pengen masuk akuntansi. Akuntansi. Kenapa pengen akuntansi? Karena memang ya kita tahu lah ya kalau di akuntansi kan pasti ngomongnya cuan-cuan terus nih. Kalau di corporate kan pasti ngomongnya cuan-cuan terus gitu. Oke. Apalagi kan saya kan dari Jawa Timur. Kan Oke. yang ditahu kan jurusan paling cuma akuntansi, dokter dan lain sebagainya. Iya. Oke. Dulu mungkin pandangannya cuma tahu jurusan ya akuntansi gitu kalau di ah. Soshum. Awalnya kayak gitu. Oke. Tapi pas nyemplung, wah ternyata pajak menarik juga nih. Ternyata bahasannya akuntansi juga. Oke. Bahkan di pajak kita juga bisa belajar politik gitu. Nggak cuma Wow. kita belajar masalah corporate kan. Karena Oke. dulu pas pas proses SBM, karena kan dulu IPA, terus saya SBM, Oke. terus belajar sejarah, terus kayak tertarik, wah politik asik juga ya gitu. Oke. Terus kayak ya udahlah, gue milih pajak aja kayak gitu. Oke. Jadi alasannya kenapa mau masuk pajak tuh karena tadi ya, Iya. bentuk kegagalan dari akuntansi. Iya betul. Oke. Salma, kenapa Salma mau masuk pajak nih atau administrasi fiskal? Silakan. 11-12 lah ya sama Hafid. 11-12, enggak 12-13 nih. 11-12. Ya sebenarnya saya dulu pengennya masuk ilmu ekonomi, akuntansi juga. Oke. Terus kayak karena pilihannya kan kalau mau masuk universitas biasanya ada 3 nih. Heeh. Buat melengkapi pilihan saya milih fiskal karena saya sukanya ngitung-ngitung kan. Oke. Karena saya pikir dulu fiskal sangat dominan ngitung-ngitungnya. Ternyata Oke. kan sebenarnya di dalam fiskal ada aspek hukumnya juga. Betul. Kebijakan Betul. dan sebagainya. Ya akhirnya saya Akhirnya masuk memutuskan ke fiskal ya. masuk ke fiskal. Oke. Dan kenapa harus UI? Both of you. Maksudnya banyak universitas lain kan. Kenapa harus UI? Iya. Ini juga kita mau sekaligus endorse UI kali ya. Siap, Endorse jangan lupa ya? masuk UI ya. Enggak. Kenapa harus UI gitu? Maksudnya Iya. kan banyak kan universitasnya. Iya, Silakan. sebenarnya dulu kayak tekad aja sih, Tekad, kayak oke. karena kayak orang tua taunya kayak kuliah yang bagus kan, ya mungkin bagus tuh relatif, tapi cuma kayak orang tua taunya cuma UI, UGM, ITB gitu. Iya. Ya karena saya memang sukanya di Soshum, jadi kayak yang kelihatan bagus kan UI dan UGM. Oke. Dan saya sebenarnya daftar keduanya UI dan UGM. Oke. Tapi ya rezekinya di UI gitu aja sebenarnya. Oke. Keren. Kalau Salma kenapa? Salah satu alasannya sih ya pengen kuliah jauh, terus ya memilih alternatif universitas negeri yang emang bagus sosumnya sama kayak Hafid ya akhirnya milih di UI. Kayak pilihannya waktu itu Unpad atau UI, ya udah UI aja yang lebih jauh sekalian gitu. Oke. Berarti emang alasan untuk masuk UI-nya memang macam-macam ya. Iya, betul. Ada karena memang pengen, ada yang karena pengen jauh ya kan, Iya. pengen jauh kuliahnya. Oke. Nah, tapi sebelum mau nanya lebih jauh nih, saya pengen biasanya kalau di Taxam Talks tuh saya akan nanya tentang masa kecil sih. Oke. Masa kecilnya Hafid tuh gimana sih sebenarnya?
Dulu masa kecil sih ya seperti layaknya anak kecil ya, yang bandel, yang nakal gitu Oke, ya. bandel mana kalian kayak gimana nih Iya, maksudnya? Main bandel kelereng nakalnya gitu? Apa iya. gimana? Sebenarnya kayak ya dulu kan demen game online gitu. Oh, oke. Main apa namanya, dulu kan masih ini PB lah ya, Point blank, point itu oke. dulu. Wah, sampai paket 24 jam di warnet kayak nggak Oke. balik-balik kayak gitulah. Oke. Sampai apa namanya, dulu baru niat sekolah, benar-benar sekolah tuh waktu SMP. Karena Oke. dulu tiba-tiba didaftarin orang tua, suruh apa namanya ikut tes di SMP yang kayak RSBI terbaik lah ya di Ponorogo. Jadi gara-gara tahu lingkungannya kayak apa namanya, pinter-pinter orangnya, kayak nge-pressure gitu. Kepacu Jadi, ya? Iya. Oke. Awalnya sebenarnya kayak nggak sebenarnya orang yang bandel gitu. Oke. Itu pun masuk di SMP itu karena apa namanya, dipaksa sama orang tua gitu. Oke, Kayak oke. gitu sih dulu kalau waktu kecil. Oke, Salma gimana? Masa kecilnya gimana? Aku malah kebalikan sama Hafid. Hafid kan tadi waktu kecil nakal, Kamu waktu makin kecil? gede makin baik. Aku Iya. dulu waktu masih kecil baik-baik nih. Aku hobinya baca buku dari kecil. Baca buku. Suka Oke. baca buku, aku suka banget belajar. Aku dulu pokoknya nilai aku harus bagus, padahal orang tua aku nggak pernah nge-pressure gitu. Tapi aku kompetitif aja, suka belajar. Pokoknya hobi aku belajar dulu waktu masih kecil. Tapi itu memudar seiring dengan berjalannya waktu. Justru mulai SMA itu mulai mulai nakal, mulai nggak pernah masuk sekolah. Ya, Oke, jangan ditiru ya teman-teman. iya nggak boleh ditiru. Tapi akhir-akhirnya juga masuk UI. Oke, tadi ngebahas sedikit buku. Buku apa yang paling disuka, Salma? Aku dulu suka baca komik, baca novel. Sama random aja sih, aku suka baca aja walaupun dulu masih kecil ya nggak ngerti. Aku suka baca buku psikologi, Oke. buku yang ada di rumah aja. Oke. Jadi emang suka baca. Iya, suka Kalau baca. Hafid suka baca nggak? Ya, Atau ada salah satu buku favorit nggak? kuliah itu jadi suka baca Mas, karena kan dulu kayak apa namanya, deket teman-temannya kan orang-orang sospol kan, jadi Oke. kayak kepaksa baca buku-buku Tan Malaka kayak gitu. Wow, keren. Tan Malaka, terus tapi akhir-akhir ini suka baca kayak buku terkait ekonomi sih, khususnya kayak behavioral economy gitu, Oke, yang kayak keren. apa namanya, Nudge tuh karyanya Richard Thaler. Yap. Yaitu kayak gimana kita nge-influence people tanpa kita ngomong untuk nyuruh. Yap. Nah itu kayak akhir-akhir lagi suka Suka buku-buku baca kayak buku gitu. itu. Oke, keren nih bacaannya. Nanti mungkin bisa ditampilin juga di layar Text and Talks. Enggak. Oke, sekarang mau bahas dikit. Tadi kan udah singgung-singgung masalah pajak ya, gitu ya. Dan juga kita mau, terutama saya sih, saya mau lihat dari sudut pandang Hafid. Ini kan dua-duanya anyway mahasiswa dan mahasiswi kan. Tapi nggak kebetulan sih. Tapi secara pengalaman, Salma sudah bekerja ya di Texam gitu, sedang ongoing bekerja, dan Hafid pernah Iya. juga ya, Pernah juga intern juga. pernah intern, tapi kebetulan di masa-masa ini tuh sudah terpilih ya, Iya betul. ketua terpilih nih beliau di salah satu fakultas ya, Iya himpunan di sorry, jurusan. salah satu himpunan atau jurusan di UI gitu ya, Kostaf Iya betul. gitu. Nah ini saya mau lihat sudut pandang kalian soal masalah perpajakan gitu. Fit, masalah pajak ini kan sebenarnya kompleks ya. Iya, Dan betul. per hari ini kalau saya nggak salah baca tadi, itu penerimaan pajak di tahun 2021 itu sudah 100%. mencapai 100%. Dan ini adalah salah satu pencapaian yang luar biasa ya Iya, dari betul. dari negara kita. Iya. Gimana Fit tentang pajak dan kebijakan yang menurut kamu? Iya, sebenarnya masalah pajak ini sebenarnya harusnya menjadi isu yang sentral ya, karena memang hampir semua aspek di kehidupan terutama di masyarakat itu pasti berkaitan sama pajak. Kita beli barang kena PPN, Yep. kita ekspor ataupun impor pasti kena pajak juga. Kita punya gaji pasti kena pajak juga. Nah, ini sebenarnya seharusnya menjadi isu sentral gitu terkait perpajakan. Terlebih kayak memang untuk sekarang ini apa namanya udah 100%, tapi sebenarnya yang harus menjadi fokus itu kayak terkait apa namanya kepatuhan sukarelanya Iya, gitu. iya. Karena kebanyakan orang-orang sekarang kayak apa ya, harus di pressure dulu, harus dikasih insentif dulu, harus dipaksa dulu baru bayar gitu. Iya. Karena kemarin kayak apa namanya, saya pernah ikut pengabdian masyarakat juga kayak apa namanya ngepresent apa namanya mensosialisasikan itu terkait pajak UMKM dan koperasi itu di daerah Ponorogo. Oke. Bahkan kayak sebenarnya di sana itu banyak orang yang mau bayar pajak gitu. Tapi cuma permasalahannya itu ya karena memang aksesibilitasnya gitu. Kemampuan mereka untuk akses, terlebih kan sekarang kayak digitalisasi kan, kayak DJP kayak
kita going to digital, tapi cuma permasalahannya bagaimana diimplement ke mereka gitu, mereka ini. Nah, menurut kami sih kalau saya dari perspektif anak muda ya khususnya. Nah, seharusnya di sini sebagai anak muda itu ya sebagai jembatan gitu di situ. Sebagai jembatan ke mereka-mereka yang mungkin belum tahu banget nih masalah pajak gitu. Dan terlebih di Kostaf sendiri kan ada divisi juga terkait pengabdian masyarakat. Kita bantu orang-orang untuk ngisi SPT. Nah, di situ itu mungkin menjadi kita sebagai mahasiswa ya harus menjadi jembatan gitu kepada mereka-mereka. Jadi gitu. sedikit mau bertanya nih. Di Kostaf sendiri tuh memang ada divisi untuk Iya betul. Untuk membantu masyarakat gitu. Iya betul. Karena kan sebagaimana organisasi mahasiswa lainnya ya. Jadi kayak pada dasarnya ada Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian sama pengabdian. Betul. Nah, di Kostaf sendiri itu ada divisi namanya Research and Literature dan memang ada namanya Community Service gitu. Nah, Community Service ini ada 2 program, banyak program yang itu intinya orientasi ke masyarakat. Ada Tax Goes to School, kita memperkenalkan pajak sedini mungkin ke SMA. Karena kan mungkin seharusnya pemerintah itu lebih fokus ke situ kan untuk bagaimana mengedukasi anak muda yang sebelum bekerja gitu. Nah, di situ kita pengen ngedukasi terlebih ke SMA juga gitu lebih dini, dan kita bantu juga di KPP terdekat kayak di Depok. Kita coba bantu kira-kira butuh volunteer enggak. Nah, kita ajuin volunteer ke KPP serta di UI pun dosen-dosen kita bantu untuk ngisiin SPT gimana caranya kayak gitu. Keren. Ini bisa dicontoh juga sih buat organisasi-organisasi yang lain sih. Oke. Saya geser sedikit ke Salma dulu ya. Siap. Salma, gimana menurut kamu pajak dan tadi ya dari sisi kebijakannya setelah bekerja? Betul. Aku menyadari bahwa pajak itu cukup jauh ya dari masyarakat, dari masyarakat luas. Gambaran kebanyakan masyarakat luas tentang pajak itu sesuatu yang jauh. Ibaratnya kayak kalau penghasilan aku gede, aku baru bayar pajak. Padahal dan itu gitu. harus dipaksa. Sedangkan sebenarnya ya benar kata Hafid tadi, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh nggak bisa dipisahkan dari pajak. Segampang kita ke minimarket, kita beli itu kita akan bayar PPN. Kita beli pulsa, itu ada PPN-nya dan sebagainya. Ya untuk kebijakan pajak seharusnya lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sih. Bisa dimulai dari anak-anak di masa-masa sebelum memasuki dunia kerjanya. Kira-kira nanti apa aja sih pajak yang harus dibayar? Apakah aku punya mobil, aku beli mobil, aku punya rumah, apakah itu harus dikenain pajak? Apakah transaksi-transaksi sehari-hari ini dikenain pajak? Dan kebanyakan orang-orang merasa bahwa pajak itu negara malak dari masyarakat. Padahal kan sebenarnya semuanya juga kembali ke masyarakat. Hanya saja kesadarannya kurang karena mungkin kurang disosialisasikan dalam bentuk apa kembalinya ke mereka. Terus kalau dilihat-lihat sekarang juga untuk mendekati anak muda, sekarang di sosial media Direktorat Jenderal Pajak ya udah mulai suka komen-komen nih, misalnya ada yang suka flexing pamer nilai saldo ATM-nya langsung di ninu atau di komen ih ganteng banget kak gitu. Ya itu saldonya sudah mulai maksudnya kan? sudah mulai mendekatkan diri. Ya benar. Setuju. Tapi saya ada sedikit pandangan nih menyambung obrolan dan diskusi kita. Saya ada sedikit pandangan ini dari sisi orang-orang yang pernah saya ajak bicara. Mereka tuh malas bayar pajak karena banyak dikorupsi. Nah, betul itu. Iya nggak sih? Maksudnya apalagi baru-baru ini juga banyak ini ya, banyak berita ada OTT dan sebagainya macamnya yang salah satu pejabat di oknum pejabat yang menggunakan kewenangannya dengan tidak baik gitu. Jadi orang jadi malas bayar pajak gitu. Betul. Gimana pandangan kalian soal masalah korupsi dan penerimaan perpajakan yang seharusnya bisa lebih besar ya? Nah, itu sebenarnya nih sih Mas. Kayak apa ya? Mungkin di kelas itu mungkin ada Prof Haula itu kan Komwasjak, dia sering sharing gitu. Sebenarnya untuk meningkatkan voluntary compliance gitu, kepatuhan sukarela itu sebenarnya harus menunjukkan evidence-nya. Untuk apa pajak ini digunakan dan apa sih
manfaatnya dari pajak ini. Oke. Mungkin di negara-negara Skandinavia itu jauh banget tarif pajaknya dibanding di Indonesia. Oke. Tapi kenapa mereka justru kepatuhan sukarelanya lebih tinggi dibandingkan Indonesia? Karena memang mereka merasakan evidence-nya. Oke. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, Oke. semua basic need-nya untuk mereka itu dapat gitu. Hmm. Nah, sekarang bedanya di Indonesia. Mungkin banyak orang yang belum merasakan hal itu ya. Setuju. Ibaratnya apa sih manfaat ketika saya bayar pajak Yep. gitu? Apa manfaatnya ketika gua patuh gitu, laporin SPT setiap tahunnya? Karena kan memang biaya yang dikeluarkan untuk patuh itu kan bukan hanya biaya secara uang Betul. kita transportnya, tapi Yep. waktunya, psikologisnya, tapi bagaimana pemerintah mampu menggantikan biaya yang dikeluarkan Yep. untuk patuh serta biaya pajaknya itu kan ya dalam bentuk fasilitas-fasilitas. Nah, ketika ada korupsi, justru itu malah justru mencederai gitu loh. Ya. Ibaratnya kepercayaan masyarakat yang udah patuh, yang udah merelakan waktunya dari sisi psikologisnya untuk bayar pajak. Nah, itu kan justru dicederain Ya. gitu loh. Ya ibaratnya gue udah berusaha banget nih untuk patuh. Iya. Tapi kok duit gue diginiin Betul. gitu. Nah, itu mungkin yang harusnya diperhatikan Iya, gitu. iya. Setuju. Kayak gitu sih, Mas. Salma gimana? Aku pernah melakukan wawancara ya untuk keperluan tugas aku nih. Oke. Ini perspektif dari orang pajak ya. Oke. Waktu itu bilang gimana nih terkait dengan masyarakat yang susah untuk patuh karena merasa uangnya dikorupsi. Betul. Mereka sebenarnya bilang bahwa orang pajak itu tugasnya memungut, mengawasi Oke. terkait dengan perpajakannya, tapi untuk masalah pengelolaan dan yang lain-lain itu mereka nggak tahu. Jadi sebenarnya bukan orang pajaknya. Ini saya bukan belain ya, tapi saya Perspektifnya. perspektif dari Oke. merekanya. Oke. Ya kalau misalnya seseorang merasa udah dimintain iuran nih, terus timbal baliknya ke saya apa dong? Oke. Nah itu dia sih yang merasa kurang konkret. Ini sedikit cerita aja sih. Boleh, Orang boleh. tua saya sendiri juga sebenarnya bukan orang yang sadar atau paham pajak Oke. sampai dengan saya masuk kuliah. Tapi ketika saya masuk kuliah, FYI kalau kuliah di UI dan melalui jalur reguler itu UKT-nya memang lebih murah dibandingkan dengan universitas lain. Nah dari situ baru orang tua saya merasa, oh iya benar juga ya, uang pajak yang selama ini dipotong dari gaji saya bermanfaat juga buat kuliah anak saya. Saya jadi merasa ringan karena ada pembiayaan dari negara, makanya UKT-nya nggak semahal itu. Oh, gitu. Oke. Jadi memang ada keterkaitannya juga ya, secara Iya. tidak langsung juga ya. Oke, keren. Pantas banyak yang mau masuk UI, termasuk saya 2015. Saya masuk UI waktu itu. Oke, saya mau nanya lagi soal masalah. Kalau saya lihat ya di CV-nya Hafid, ada berbagai macam artikel yang udah ditulis. Iya gak sih? Iya bener ya? Iya betul, Mas. Dan juga kalau saya lihat kesehariannya Salma gitu ya, suka menulis artikel juga, riset juga gitu ya. Saya mau nanya soal masalah riset dan juga perpajakan. Gimana nih keterkaitan antara riset dan juga perpajakan? Monggo. Sebenarnya riset itu kan kayak apa ya? Sebenarnya nggak cuma di perpajakan aja ya, karena riset itu sebenarnya penting banget gitu untuk segala aspek gitu. Terlebih ya khusus konteksnya perpajakan, ya kita tahu gitu bahwa fenomena yang ada itu semakin berkembang gitu. Banyak objek-objek pajak baru, banyak fenomena-fenomena baru, TikTok, Netflix, intinya segala aspek digital. Nah, kalau tidak diiringi riset dengan baik gitu, nah maka peraturan perpajakan ini nggak akan update gitu, dan segala kebijakan itu nggak akan update sama perkembangan yang ada. Kalau riset ini tidak ada gitu. Nah sebenarnya riset-riset yang saya jalankan sebenarnya bukan riset-riset yang kaku secara secara akademik, tapi kita lebih riset-riset populis yang memang membumi gitu, lebih membumi. Bagaimana kita itu bisa menginfluence masyarakat, kita bisa mengedukasi masyarakat sebenarnya kebijakan baru ini gimana sih cara pandangnya gitu. Nah, kita kebetulan karena saya kebetulan di manajer riset and literaturnya di Kostaf juga. Jadi kita selalu ada isu-isu terbaru atau enggak untuk tahun ini kita fokus ke isu lingkungan. Nah, karena sebenarnya yang tujuannya yang kita pengen edukasi ke masyarakat bahwa pajak nih nggak cuma bayar-bayar doang, tapi pajak ini sebagai instrumen untuk mempengaruhi sesuatu gitu. Contohnya
terkait lingkungan. Nah, Oke. itu pentingan riset itu bagaimana bisa mengadapt pajak yang sifatnya adalah basic knowledge itu diaktualisasikan dengan fenomena-fenomena yang ada atau ada gap di situ dan disitulah riset masuk gitu. Oke. Jadi memang pajak dan riset ini memang berkaitan erat dong. Itu suatu hal keniscayaan ya. Betul. Harus ada riset tuh gitu. Karena kan memang banyak sekali gitu peraturan perpajakan gitu. Mhm. Oke. Salma gimana? Kalau aku riset-riset yang aku lakukan sehari-hari seperti yang Kak Rovo lihat ya setiap hari, sebenarnya lebih bagaimana meriset bagaimana suatu peraturan perpajakan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini sejalan dengan kampanye Taxam saat ini ya, semua bisa paham pajak. Iya. Betul. Mantap. Karena kita harapannya semua kalangan masyarakat bisa memahami pajak, bukan cuman konsultan, bukan cuman mahasiswa, bukan cuman orang yang uangnya banyak. Jadi kita berusaha bagaimana membuat materi-materi perpajakan itu mudah dipahami, melakukan riset peraturan-peraturan terbarunya juga ya pastinya, terus bagaimana menurunkan peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai peraturan yang teknisnya agar masyarakat nggak ngawang ini gimana sih di undang-undangnya kayak gini, sebenarnya konkretnya tuh pelaksanaannya gimana bayar pajaknya gitu. Betul. Karena memang nggak semua orang mengerti hukum, Betul. nggak semua orang tahu hukum pajak. Iya Betul. Iya nggak sih? Nggak semua aware juga sama hukum pajak ini gitu. Dan memang itu ya teman-teman juga harus memperhatikan dan juga harus melihat bahwa ya perpajakan dan juga riset ini adalah salah satu hal yang sangat identik. Iya gitu. betul. Oke, last question. Di video kita kali ini anyway, mereka adalah dua anak muda yang menurut saya luar biasa gitu ya. Mereka juga bisa menjadi benchmark atau bisa menjadi sebuah acuan nih buat teman-teman yang mungkin sedang menonton atau lagi menonton. Ada nggak mungkin sedikit pesan nih buat teman-teman yang mau masuk UI atau teman-teman yang mau mengambil perpajakan di UI atau teman-teman yang mau mendalami perpajakan? Oke. Hafid dulu. Sebenarnya pesan saya untuk teman-teman yang pengen mendalami perpajakan atau masuk ke itu sebenarnya yang sabar-sabar aja gitu. Karena belajar pajak itu dia nggak akan ada habisnya karena Setuju. pajak Dinamis. itu dinamis banget gitu. Bahkan peraturan itu bisa berubah dalam jangka waktu sebulanan, semingguan. Betul. Dan itu nggak akan habisnya. Jadi kalau kita mikir belajar pajak gitu-gitu doang, itu menurut saya salah besar gitu. Dan kalau teman-teman udah ada kepikiran untuk masuk pajak, itu menurut saya adalah pemikiran yang bagus karena bergelut di bidang pajak ini nggak akan ada habisnya dan akan tetap laku gitu. Setuju. Betul. Setuju. Sama. Kalau dari aku jangan pernah lelah belajar, baik belajar mau masuk UI maupun belajar pajak karena ya pajak gak ada habisnya. Betul. Saya pernah baca suatu quotes yaitu satu hal yang pasti di dunia ini tuh mati dan pajak. Betul. Iya, jadi ya Saya baru mau ngomong tadi itu. Saya juga begitupun kepikiran. kalau misalnya mau masuk kuliah pajak, jangan khawatir, marketnya pasti ada. Selama negara masih memungut pajak, pekerjaan kita nggak akan pernah hilang. Baik. Keren. Dan semoga teman-teman juga bisa mengambil berbagai macam pelajaran yang sudah disampaikan oleh dua teman saya ini. Dan teman-teman yang ingin mendalami perpajakan juga teman-teman bisa lihat berbagai macam video-video menarik yang ada di dalam platform kami di Taxam. Dan juga teman-teman bisa juga mempelajari berbagai macam literatur perpajakan di dalam platform yang disediakan oleh Taxam, yaitu Taxam Learning Center. Oke, terima kasih Hafid dan juga Salma. Semoga sukses selalu dengan organisasinya, dengan internshipnya, dengan segala macam kehidupannya. Amin. Dan semoga teman-teman juga yang menonton video ini juga dapat mengambil berbagai macam pelajaran dan juga ilmu yang baik untuk teman-teman semua. Saya Raffulin pamit, Hafid pamit, Salma pamit. Bye-bye.